Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi masa awal pergerakan nasional. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak video, kalian mampu mendeskripsikan apa saja organisasi-organisasi pada masa awal pergerakan nasional. Yang akan kita bahas kali ini adalah organisasi periode awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Ada beberapa faktor yang memicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebagian bersifat internal dan sebagian lagi bersifat eksternal. Faktor internal: 1. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Faktor eksternal: 1. Kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara Asia Afrika seperti Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan Mesir. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1905 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. 3. Masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Perkembangan organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia kita bagi menjadi 4 periode. 1. Periode awal perkembangan, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. 2. Periode nasionalisme politik, yaitu Indis Partits, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. 3. Periode radikal, Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Indonesia atau Partindo, Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru. Yang keempat, periode bertahan, Taman Siswa, Partai Indonesia Raya, Gabungan Politik Indonesia atau yang disebut dengan GAPI. Periode awal perkembangan. 1. Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal kelahiran organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, tamatan Sekolah Dokter Pribumi, School of Landing Fund Indis Arsten atau Stovia di Batavia. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, ia pun mendirikan Budi Utomo yang bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan dengan bidang-bidang meliputi pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan. Dilihat dari tujuannya, Budi Utomo bukan merupakan organisasi politik, melainkan organisasi pelajar dengan pelajar-pelajar Stovia sebagai penggeraknya. Budi Utomo mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada 3–5 Oktober 1908.
selain mempertegas posisinya sebagai sebuah gerakan sosial budaya dan bukan gerakan politik. Salah satu faktor kemunduran Budi Utomo adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Dalam anggaran dasarnya, Sarekat Islam tidak berpolitik, namun dalam prakteknya Sarekat Islam ikut bersuara lantang menentang praktik ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Atas usul Cokro Aminoto pada 10 September 1912, kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga menjadi Sarekat Islam. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul dua kubu dalam Sarekat Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Kubu nasionalis religius atau dikenal dengan SI Putih dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokro Aminoto. 2. Kubu ekonomi dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah dengan haluan sosialis kiri atau komunisme di bawah pimpinan Semaun dan Darsono. Demi menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan SI. Mereka mendirikan Perserikatan Komunis Hindia pada tahun 1920. 3. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. 2. Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.